Shalom, bertemu lagi dengan saya Dr. Yanto Sinaga di channel Supranatural Doctor. Terima kasih kepada sahabat setia yang selalu mendukung kami dalam doa dan menonton setiap video channel Revival Fire City. Bagi Anda yang belum subscribe, mari subscribe channel Revival Fire City dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda menjadi orang yang pertama kali mendengar kisah supranatural Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas mengenai rahasia yang akan mengubah hidup kita. Bila selama ini Anda sudah melakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga, tetapi hasilnya tidaklah cukup baik, atau kita melihat ada orang-orang yang di dalam hidupnya dalam kelimpahan, kemudian mereka mengalami masa-masa sulit dan mereka berjalan dari cobaan menuju kecobaan. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara mengakhiri siklus yang tidak berujung ini. Kita mengakhiri setiap perjuangan dan masa kekurangan ini. Ingat, destinimu tidak harus terlihat seperti sejarah daripada masa lalumu, dan destinimu bukan sesuatu yang mengulang dari masa lalumu. Kita sering mendengar perkataan, pertama misalnya, masa depan akan terlihat seperti masa lalu, bahkan tidak akan lebih bagus daripada masa lalu. Ataupun yang kedua, masa depan hanya merupakan misteri. Kita sering membatasi diri dengan perkataan-perkataan yang melemahkan kita sendiri. Banyak perkataan seperti contohnya, oh ini akan tidak menjadi lebih baik, atau oh saya tidak pernah akan mendapatkan uang di bulan ini, atau tidak ada yang peduli kepada saya, dan kata-kata lain. Di dalam firman Tuhan di Ayub, Tuhan mengajarkan bagaimana untuk commanding your morning. Setiap pagi saat bangun, ambil nafas panjang dan percayalah saudara-saudara, ada sesuatu kekuatan di dalam dirimu yang memiliki otoritas untuk mengubah seluruh hidupmu. Dan kuasa itu yang akan mengubah seluruh hidupmu, dan kau akan alami transformasi di dalam hidupmu. Untuk itu, kita akan membahas dan mempelajari kuasa yang akan membuat kita mengalami transformasi atas hidup kita di dalam Kristus. Yang pertama adalah kuasa perkataan. Tuhan berkata bahwa kita mempunyai kuasa perkataan, juga kuasa dari imajinasi. Bahkan dunia ini terbentuk dari kuasa perkataan Tuhan. Oleh firman Tuhan, oleh firman-Nya maka dunia ini terbentuk. Ingat, dirimu adalah apa yang kau katakan tentang dirimu. Apa yang bisa kau ubah sekarang adalah engkau memiliki kontrol atas pemikiranmu sendiri, karena pikiranmu atau pemikiranmu adalah faktor utama yang mengendalikan perkataan dan kenyataanmu. Dan perkataanmu adalah faktor kedua yang akan mempengaruhi kenyataanmu. Oleh karena itu, engkau harus mengendalikan pikiranmu. Dan ini harus kau lakukan, coba terus-menerus dengan kedisiplinan diri untuk mengendalikan pikiranmu. Ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka perkataan kita akan menjadi kunci kehidupan kita. Lalu dari manakah perkataan itu dimulai? Perkataan akan dimulai dari suatu pemikiran. Dan perkataan yang akan menggerakkan dan mengubah keadaanmu. Seringkali pikiran kita dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sekitar kita. Mari saudara-saudara, mulai sekarang kita harus berhati-hati. Kita gunakan pikiran dan perkataan kita secara hati-hati, karena itu akan mempengaruhi kenyataan kita dan akan bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan bertanya kepada Yosua,
Apa kamu mau sukses dan berhasil? Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, perkatakan firman-Ku siang dan malam, maka engkau akan berhasil. Semua saudara-saudara dimulai dari pikiran. Apa yang kau pikirkan sepanjang hari itu akan menentukan masa depanmu. Jadi bisa kau bayangkan jika kita secara berkala di dalam jam-jam kita melakukan meditasi firman Tuhan, kita berdoa dan kita memikirkan orang-orang yang mau kita doakan, kita pikirkan rencana-rencana kita yang indah, rencana tentang masa depan kita, tentang legacy kita, tentang pelayanan kita dan hal-hal lain, maka kita akan mendapatkan suatu gambaran yang jelas. Percayalah saudara-saudara, ketika kita melakukan ini, maka kita akan kuat dan hal-hal itu yang akan menjadi bahan bakar kita untuk hari-hari kita ke depan. Saudara-saudara, saya pernah mendengar pepatah atau kata-kata bijak yang berkata, jaga pikiranmu karena itu akan menjadi perkataanmu. Jaga perkataanmu karena itu akan menjadi tindakanmu. Jaga tindakanmu karena itu akan menjadi habitmu. Jaga habitmu karena itu akan menjadi karaktermu. Dan jaga karaktermu karena itu akan menjadi destinimu. Dan kesemuanya itu dimulai dari pikiran. Yang kedua saudara-saudara, di dalam Ayub pasal 38 ayat 12 dan 13, Tuhan mengatakan tentang commanding your morning. Kita dapat merubah realita hidup kita dengan kita memperkatakan kata-kata yang baik. Ini mungkin terdengar seperti konsep yang baru, namun Tuhan mau kita untuk memperbesar kapasitas kita supaya menjadi lebih besar lagi. Commanding atau memerintahkan bermaksud memberikan instruksi, memberikan perintah atau mandat atau mengatur sesuatu atau juga mengawasi sesuatu. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Pada kitab Kejadian, Tuhan berkata, "Jadilah terang," kemudian terang itu jadi. Tuhan menyatakan perintah untuk mengubah keadaan dunia dari gelap menjadi terang. Mulut kita punya kuasa dan gunakan mulutmu untuk mengubah keadaanmu. Ketika Anda commanding your morning, maka di situ kita meneguhkan tugas ilahi atas keseharian hidup kita. Ingat bahwa hidup dan matimu dikuasai oleh lidah. Mana yang kau mau? Hidup atau mati? Tuhan katakan ada berkat dan kutuk. Mana yang Anda pilih? Oleh karena itu, jika Anda mau hidup diberkati, Anda harus perkatakan terus mengenai berkat. Jangan mau hidup di dalam kutuk dengan bersungut-sungut, dengan mengeluh yang keluar dari mulutmu. Bila Anda mau hidup berbahagia, hidup dalam kelimpahan, maka Anda harus merubah cara-cara Anda untuk berkata-kata. Firman Tuhan berkata, kita adalah imamat yang rajani. Ini tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Seorang raja memerintahkan dan mendeklarasikan sesuatu di dalam otoritas. Lalu apa yang imam lakukan? Imam melepaskan berkat. Anda, saya adalah imamat yang rajani. Jadi kita harus memakai kuasa dari perkataan kita. Di Ayub 22 ayat 28 dalam bahasa Inggris, you shall decree a thing and it must be established. Ketika kita mendekri sesuatu dengan memerintahkan sesuatu, kita akan memperbaiki sesuatu. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita ubah cara bicara kita mengenai hidup kita. Bila Anda ingin memperbaiki hidup Anda, keluarga Anda, tetangga Anda, atau bahkan pemerintahan kita ini,
Bagaimana kalau kita memulainya dengan memperkatakan yang baik-baik daripada kita hanya memperkatakan yang buruk? Setiap deklarasi yang keluar dari mulut kita mempunyai kuasa. Ketika kita melihat keadaan ekonomi yang buruk, keadaan keluarga yang buruk, atau segala hal yang di dalam hidup kita tidak membaik, jangan pernah kita berkata-kata negatif. Kita harus ubah dan kita mulai perkatakan sesuatu yang positif. Belajar saudara-saudara untuk melakukan setiap hari, mengeluarkan kata-kata yang baik setiap hari dan setiap waktu. Dan saudara-saudara, ada seseorang di dalam bidang sains bernama Dr. Masaru Emoto. Dia melakukan penelitian tentang kuasa perkataan. Dia melakukan penelitian dari air dan dibandingkan. Di dalam tetesan air diberikan suatu deklarasi perkataan yang baik, seperti perkataan, "Oh air, kamu indah, kamu baik, kamu luar biasa." Dan di air yang lain, dia memperkatakan sesuatu yang buruk. Dan kemudian kedua air itu dibekukan dan akhirnya akan muncul kristal air. Dan luar biasanya saudara-saudara, kristal air yang diberikan perkataan bagus, dilihat di bawah mikroskop, formasinya luar biasa bagus. Sedangkan di kristal yang saat air diberikan perkataan buruk atau jelek, kemudian setelah beku dilihat, formasi kristalnya pun jelek-jelek juga. Bayangkan betapa berkuasanya kuasa perkataan kita. Kalau air saja diberi deklarasi buruk akan menjadi buruk, diberi deklarasi baik akan menjadi formasi yang baik. Bayangkan saudara-saudara, bila kita membuat deklarasi itu pada tubuh kita, pada hidup kita, maka yang akan terjadi pada kehidupan kita adalah suatu hal yang baik seperti apa yang kita deklarasikan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita terus deklarasikan kepada kehidupan kita, kepada tubuh kita sesuatu yang baik. Dan kita akan menikmati menjadi baik, begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu saudara, jangan ragu-ragu, jangan tidak melakukan, tetapi kita akan melakukan deklarasi semua hal-hal yang baik, semua janji-janji Tuhan, semua firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita akan berhasil. Dan saudara-saudara, mari saudara-saudara, kita deklarasikan, kita aktifkan deklarasi ini. Dan kita deklarasikan setiap pagi, setiap hari, perkatakan ketika kita bangun tidur, di dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan kepada hari-hari saya. Saya deklarasikan bahwa hari ini adalah hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Musim frustrasi, musim kegagalan sudah berakhir. Dan saya akan berjalan di musim kelimpahan, di musim keberhasilan. Amin. Maka kita akan menikmati keberhasilan dan kelimpahan itu. Yang ketiga adalah hidup di dalam iman. Selalu ada pilihan untuk hidup dalam iman atau di dalam ketakutan. Kedua hal ini menjadi faktor utama di dalam pikiran kita dan di dalam perkataan kita. Lalu kalau kita ingat kisah tentang bangsa Israel, mereka itu seharusnya hanya 14 hari berjalan dan kemudian mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi akhirnya mereka berputar-putar selama 40 tahun. Ini kita bisa baca di Bilangan 14 ayat 1 sampai 39. Kenapa? Karena mereka hanya mengeluh dan bersungut-sungut. Mereka dikuasai oleh ketakutan. Mereka menganggap diri mereka belalang. Dan mereka takut untuk masuk tanah perjanjian. Dan karena ketakutan ini, kemudian akhirnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian.
Jadi saudara-saudara, ketika kau mengubah ketakutanmu, kau dapat mengubah destinimu. Bayangkan bagaimana kuasa perkataan sangat mempengaruhi. Bangsa Israel mengeluh setiap hari, maka terjadi penundaan. Mereka hanya berputar-putar di padang gurun. Oleh sebab itu, bila Anda memakai mulut Anda untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut, maka Anda harus siap-siap untuk kehilangan berkat Anda pada hari itu. Pada Matius 4 ayat 4 berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Artinya kita harus memperkatakan firman Tuhan dan kita harus mengucapkan terus janji-janji Tuhan. Kalau kita ingat, ada seorang perwira yang hambanya sakit. Kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Cukup ucapkan saja satu perkataan, maka hambanya akan sembuh." Dan kemudian terjadi sesuai dengan iman daripada perwira itu. Dan pada Matius 24 ayat 35 berkata, "Surga dan bumi akan berlalu, namun perkataan Tuhan akan tetap selamanya." Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang Anda harapkan untuk ada selamanya di dalam hidup Anda? Perkatakan firman Tuhan yang baik, yang positif. Perkatakan semuanya, deklarasikan sesuai dengan firman Tuhan. Pada Amsal 8 ayat 20 dan 21, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buah-buahnya. Kembali lagi pada kisah Yosua, bahwa hanya Yosua dan Kaleb yang masuk kepada tanah perjanjian dari sekian banyak orang di angkatannya, saudara-saudara. Karena Yosua dan Kaleb mendeklarasikan yang benar. Firman Tuhan berkata bahwa, "Berkata-katalah kepada gunung, maka gunung itu akan tercampak ke laut." Saudara-saudara, ini bukannya saatnya kita untuk hanya mendaki gunung, tetapi kita perintahkan dan kita perkatakan kepada gunung persoalan sehingga gunung persoalan itu akan pindah. Kita dapat mengalahkan semua kemustahilan dengan kuasa perkataan kita, saudara-saudara. Kita ingat bahwa tembok Yeriko runtuh dengan kuasa sorak-sorai dan teriakan. Ini waktunya kita untuk mendeklarasikan semua kata-kata berkat dan kata-kata kemenangan di dalam hidup kita. Kita ingat akan kisah Daud saat dia bertemu dengan Goliat. Dia memakai senjata sederhana dan saat itu dia tidak punya tank baja atau alat tempur modern atau yang lain sebagainya. Tetapi saat itu Raja Daud belum menjadi raja, dia hanya memakai kuasa perkataan. Daud berkata kepada Goliat bahwa dia akan memenggal, akan membuat kalah Goliat. Sehingga dengan batu ketapel saja kemudian Goliat terbunuh, saudara-saudara. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara, percayalah bahwa hari-hari terbaikmu akan segera tiba. Kalahkan ketakutanmu, kalahkan semua yang menyerang keluargamu, menyerang keuanganmu, menyerang bisnismu, dan menyerang apapun yang lain di dalam hidupmu. Decree and declare atas keadaanmu saat ini dan kau akan menaklukkannya. Percaya kepada kuasa perkataan. Awasi setiap perkataan dan pikiranmu, karena perkataanmu menentukan destinimu. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sebelum saya menutup episode ini, bagi Anda yang mempunyai cerita supranatural atau Anda yang ingin berkonsultasi tentang hal-hal supranatural yang berkenaan dengan Anda dapat
WA, message WA kepada nomor 0878 8085 3523. Sekali lagi, WA message ke nomor 0878 8085 3523. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini kepada rekan-rekanmu dan keluarga-keluargamu, supaya banyak orang yang diubahkan akan hidupnya dan mereka akan hidup dalam berkemenangan. Dan mereka pun akan penuh dengan kelimpahan. Sehingga akan banyak orang bangkit menjadi pasukan Kristus yang membawa api revival ke ujung-ujung bumi. Sampai bertemu pada episode yang akan datang. Percayalah bahwa di dalam Yesus keajaiban adalah sebuah kepastian.